Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Pratama. Saya dari jurusan Teknik Mesin Konsentrasi Manufaktur semester 4. Kali ini saya akan membuat video tentang tugas UAS pelajaran CNC. Kali ini UASnya menggunakan mesin CNC bubut atau turning. Langsung saja, ini adalah detail drawing saya untuk benda kerja saya. NIM saya adalah 341181101. Jadi setiap ukuran diameter 50, diameter benda kerja dan ukuran 100 mm, 95 mm, 90 mm dan 85 mm itu ditambah 1. NIM saya adalah 01 belakangnya, jadi ditambah 1 seperti ini. Jadi awalnya adalah ukuran 50 jadi 51, awalnya 96, awalnya 95 jadi 96, awalnya 90 jadi 91, awalnya 85 jadi 86. Kalau buat di proses efisiensinya nanti, benda kerja saya panjangnya 101 mm karena ditambahkan 01, awalnya adalah 100. Jadi 96 ini setelah proses facingnya 5 mm. Ya, inilah detail drawingnya. Menggunakan dua radius pertama 2 mm, radius kedua 3 mm, chamfer 1 mm, dan membuat diameter 44, 40 dan 30, dan membuat lubang bor, membuat hole dengan diameter yang paling besar 20 mm. Itu saya menggunakan bubut dalam. Yang lalu hole paling kecil 10 mm dengan kedalaman 25 mm, itu menggunakan mata bor. Ya, langsung saja masuk ke perhitungan S dan F, rough and finish. Sama seperti video sebelumnya, di sini saya membuat spindle, kecepatan spindle dan fitnya sama, kecuali proses bor saya kurangin kecepatan spindle-nya. Ini dia rumusnya. N sama dengan, untuk mencari rumus spindle, kecepatan spindle N sama dengan 100 kali CS per Pi kali D. N adalah putaran spindle, D adalah diameter benda kerja, CS adalah cutting speed. Biasanya tabelnya ada ditempel di mesin. Dan untuk rumus fit, mencari fit adalah F besar sama dengan F kecil kali N. F besar sama dengan kecepatan pemakanan, F kecil adalah besar pemakanan atau bergesernya pahat, dan N adalah putaran mesin yang kita dapat dari rumus putaran spindle tadi. Oke, mungkin ini saja untuk perhitungan S dan F nya. Kita lanjut ke kode saya atau program saya. Kali ini program saya tidak menggunakan sub, tidak seperti UTS kemarin, karena saya udah tes pakai sub di mesin CNC turning ini. Kurang presisi, nggak tahu juga, entah saya kurang apa, jadi saya manual aja buat awal semua nih. Untuk facing saya menggunakan tool 1. Tool 1 adalah pahat rata kanan.
ini dia ininya programnya min 50 x min 50 kali z min 1, diulang-ulang saja, z min 1, z min 2, z min 3, z min 4, ini z min 5, z untuk pemakanannya jadi 5 mm apanya kedalamannya, jadi 5 kali dia. Dan untuk yang kedua, bobot bertingkat kedua, ini programnya. Oh, ini masih sama, bukan bobot bertingkat. Habis spacing dia membuat ini bobot rata dengan sama diameternya, diameter z min 5. Ini dia z min 5, z min 5. Di sini buat program kedua dia X-nya yang ditambah sampai ukuran sesuai. Ini dia, saya ulangi. Cukup panjang. Dan lanjut naik ke bobot bertingkatnya. Sebelum bobot bertingkat ada radius 2. Ini dia programnya. Setelah itu masuk ke bobot bertingkatnya. Ini ada programnya. Sebenarnya satu programnya aja. Sebenarnya kalau di sub satu program begini aja, tapi saya tidak menggunakan sub. Jadi X nya min 1, min 2, min 3 itu buat biar kedalaman pemakanannya min 4, min 5, min 6. Nah, habis itu bobot bertingkat lagi, tapi sebelum itu ada radius 3. Radius 3 ini ada programnya untuk radius kedua, radius 3. Setelah itu selesai untuk bobot bertingkat. Lalu masuk ke Ceng Tool P02M6. Ini untuk proses pembuatan alur. Di sini saya menggunakan pahat potong. Biasanya kalau di lapangan buat buat alur itu pakai pahat potong. Karena kalau pakai pahat rata kanan tidak bisa, karena dia ujungnya tidak rata. Kalau pahat rata kanan ujungnya tajam, kalau pahat potong dia ujungnya rata. Ini dia, ini programnya. Dengan membuat diameter menjadi 30 mm, ini programnya. Setelah membuat radius, saya langsung membuat proses tempernya 1 mili yang ini 1 mili. Ini dia programnya. Setelah itu masuk ke tool ketiga, Ceng Tool ketiga. Ini adalah proses pengeboran. Di sini saya langsung saja menggunakan tool drill diameter 10 mm. Kenapa? Karena ini aja program saya kali ini menggunakan 4 kali Ceng Tool. 4 kali Ceng Tool aja sudah nge-lag kali, patah-patah. Sebenarnya kalau yang betulnya pertama pakai diameter 5 dulu biar tidak langsung besar, jadi perlahan dia dari kecil. Tapi kali ini saya menggunakan langsung saja dari 10 karena laptop saya nge-lag. Ini saya turunin kecepatan spindle 800 dengan fitnya 80. 800 10% nya adalah 80. Ini dia programnya. Ini program untuk bobot untuk ngebor.
sebenarnya 2 kali proses ini, 2 kali cengtul, tapi saya menggunakan langsung drill 10 aja karena terlalu banyak program jadi nge-lag. Dan proses terakhir adalah bubut dalam. Di sini saya untuk memperbesar lubang menggunakan proses bubut dalam. Saya menggunakan tool yang tersedia di software Essentiensi, apa saja yang bisa digunakan agar bisa memperbesar lubang. Jadi saya menggunakan ini tool 04, nanti ada saya tunjukin. Ini dia programnya. Karena menurut saya di tool di Essentiensi turning ini kurang ininya, toolnya. Jadi saya juga kebingungan tadi mau pakai tool apa buat memperbesar lubang ini. Ya mungkin ini saja program saya ulangin pelan. Ini ya programnya, cukup panjang, tapi sebenarnya ini ulang-ulang aja karena saya tidak menggunakan sub. Oke, langsung saja kita masuk ke software Essentiensinya. Langkah pertama adalah kita mengatur tool. Langkah pertama adalah kita mengatur Langkah pertama adalah kita mengatur setting 0 menggunakan pertama rapid position, lalu masuk ke jux, masuk ke set base x0 y0 x0 z0 measure workpiece, pilih G54 sesuai dengan program kita, dan ini 0, Z nya juga program 54. Oke, saya coba. X0, oke, G54, G54, push. G54, oke, calculate, oke, lalu kita atur stock size. Material saya diameter 51, panjang 101. Lalu kita mengatur tool management. Sini ada 4 kali cengtul. Tool pertama adalah ini, part rata kanan. Tool kedua adalah ini, part potong dengan lebar pahatnya 5 mili sesuai dengan alur. Yang ketiga adalah bor 10 mm. Yang keempat ini adalah ini dia, namanya internal grooving. Dari semua tool ini hanya ini yang bisa saya pakai buat bobot dalam, sisanya tidak ada. Ini dia toolnya. Oke, lalu program ini adalah gambaran program saya untuk jalannya pahat. Yang merah adalah tool 01, yang hijau adalah pahat potong, yang biru adalah
bor, yang kuning adalah pahat dalam, bubut dalam. Oke, mungkin langsung saja kita coba. Wush, ngelek. Kita ulang setting zeronya. Oke, calculate. Oke, pas. Lebih mudah ya untuk setting zeronya di turning bubut. Langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Angka pertama dia adalah phasing. Dengan kedalaman 5 mm. Molek sekali. Kita masuk ke proses bubut rata. Sebelumnya untuk pelajaran bubut turning ini kami belum terlalu paham untuk proses pengeboran, apalagi ada tugasnya untuk bubut dalam, menggunakan bubut dalam. Tapi saya coba-coba, alhamdulillah bisa. Sebenarnya buat CNC, mesin CNC bubut ini lebih mudah untuk programnya karena hanya menggunakan 2 sumbu, sedangkan milling menggunakan 3 sumbu. Tadi saya saat pembuatan program agak kesulitan saat proses pengeboran karena titik nolnya beda sama pahat biasa, karena bor lebih bornya mengarah ke ini, ke cak, jadi beda ininya, zeronya, titik zeronya beda sama pahat biasa. Ngelek. Sebelumnya saya minta maaf karena kamera laptop saya tidak bisa, jadi saya hanya rekam layar saja dan sound.
Dan untuk pembuatan radius di bubut turning ini lebih mudah dibanding CNC milling. Tidak ribet untuk programnya pembuatan radius. Tadinya saya seperti pertamanya menggunakan sub yang diajarkan Mas Abu kemarin, saat Pak Hakim tidak masuk. Mas Abu mengajarkan cara menggunakan sub di CNC turning, tapi pas saya masuk ke Misor banyak miss-nya, banyak salah. Mungkin setiap program beda settingan subnya. Lebih sulit kalau di bobot untuk masalah sub. Lebih mudah di CNC milling kalau menggunakan sub. Ini dia proses pembuatan alur menggunakan pahat potong. Biasa kita kenal kalau di lapangan pahat potong namanya. Nama aslinya kurang tahu. Setelah ini dia melakukan proses pengeboran itu. Oke, cengtul jelek sekali. Oke, cengtul. Jadi zeronya beda, jauh lari. Jadi saya program lagi agar dia mengarah ke benda kerja. Lambat sekali, nge-lag dia, patah-patah. Ini adalah alasan saya mengapa tidak menggunakan 2 kali pengeboran, karena sudah selalu punya program jadi nge-lag. Ya, dia melakukan pengeboran. Putaran spindle 800, kecepatan putaran spindle 800 dan fitnya 80. Cukup lambat agar sakti. Lalu di sini dia cengtul lagi. Ini nggak tahu nama pahatnya apa, tapi saya bilang pahat dalam saja karena hampir menyerupai. Untuk memperbesar lubang saya menggunakan pahat bubut dalam, karena saat peraturan di CNC, peraturan di UAS bercutter tidak ada di tool ini, tool CNC turning. Ya, dia masuk pahatnya. Ini
Tadi saya edit lagi pahatnya, besar gagang untuk dudukan pahatnya saya kecilin biar bisa masuk lubangnya. Udah mulai besar. Oke, siap. Alhamdulillah. Langsung saja kita masuk ke measure. Udah mau maghrib. Kita masuk ke measure point, kita lihat diameter radius 25,5, 51 pas, 22, 44 pas, sesuai dengan dimensi saya, dimensi benda kerja saya. Radius 20 pas, radius dalam 10 untuk bor, untuk pahat dalam puput dalam 10 pas. Oke, kita cek line. Oke, ini dia radius 1,8, mungkin saya tidak tahu dalam ukuran ini ada sisa lagi 0,2. Ini dia. Ya, inilah hasil dari program saya. Terima kasih buat dosen saya, Pak Rahmat Hakim, yang telah memberikan ilmunya. Terima kasih banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dan saya videokan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.